Bisa sudah bangkrut beneran, ya kan? Bisa sudah tidak ada itikat baik, bener mangkir, bisa-bisa ketiga-tiganya. Yang bisa jawab sebenarnya Pak Itren itu. Tapi yang jelas bagi kami karena ketidakhadiran ini, kami anggap bahwa Pak Itren itu tidak taat dan patuh hukum begitu Mas Haji. Tidak sesuai dengan janjinya Yusuf Mansur? Ya, tidak sesuai dengan omongan Yusuf Mansur. Kalau ada urusan, ada perkara jangan lari tapi dihadapi. Tapi kenyataannya Pak Itren ini kan lebih cenderung atas nama pemilik Yusuf Mansur ya, ownernya tuh Yusuf Mansur. Tapi kenyataannya hari ini tidak datang. Yusuf Mansur ini kan mengatakan bahwa mereka orang yang amanah dan lain sebagainya. Ternyata dipanggil oleh pengadilan sudah 2 kali, ternyata tidak datang juga. Apakah hal yang seperti ini pengen kita jadikan anggota dewan yang duduk di Senayan? Kira-kira netizen bisa menilai sendiri apakah masih layak didudukkan sebagai legislator di Senayan atau tidak. Dan hati-hati bagi pemilih yang berada di Jakarta Timur, saya minta, saya himbau untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan rakyat, bukan membodohi rakyat. Dan Pak Sudaryanto hari ini tanggal 24 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Kota Bandung yang merupakan jadwal sidang ad manum yang kedua Pak ya? Iya betul. Yang kedua. Ya. Bagaimana jalan sidang hari ini Pak? Jadi sebagaimana biasanya bahwa pengurus daripada Pak Itren, kemudian kuasa hukum dan atau yang mewakili tidak ada juga. Sampai dengan hari ini kami tunggu sampai dengan lewat jam 1 itu tidak ada. Tadi kami sudah menghadap kepada petugas. Petugas mengatakan bahwa panggilan sudah dilayangkan, panggilan anmaning teguran itu sudah dilayangkan yang kedua ya. Untuk hari ini itu yang kedua. Tapi Pak Itren sendiri tidak mengutus kuasanya, juga tidak datang pengurusnya begitu Mas Haji. Sidang yang pertama tidak hadir, yang kedua juga tidak hadir Pak, dan tidak memberikan alasan apapun ya Pak ya? Tidak ada. Betul, 100% benar Mas Haji. Jadi yang pertama tanggal 10 juga tidak datang, kemudian tanggal 14 ini juga tidak datang Mas Haji. Ya. Dengan ketidakhadiran kuasa hukum dari Pak Itren sendiri Pak, bagaimana proses selanjutnya Pak? Tentu ada proses selanjutnya. Tadi mengatakan bahwa petugas karena itu panggilan sudah dilakukan 2 kali, dianggap layak, dianggap cukup dan sah sesuai dengan ketentuan hukum, tentu akan masuk proses berikutnya Mas Haji. Nanti kita kabarin Mas Haji proses berikutnya Mas Haji. Ya. Kira-kira alasan mengapa kuasa hukum dari Pak Itren ini tidak hadir, ataukah mungkin sengaja mangkir, atau mungkin memang Pak Itren ini memang benar-benar tidak ada dana? Bisa semuanya Mas Haji. Bisa sudah bangkrut beneran, ya kan? Bisa sudah tidak ada itikat baik, bener mangkir, bisa-bisa ketiga-tiganya. Yang bisa jawab sebenarnya Pak Itren itu. Tapi yang jelas bagi kami karena ketidakhadiran ini, kami anggap bahwa Pak Itren itu tidak taat dan patuh hukum begitu Mas Haji. Tidak sesuai dengan janjinya Yusuf Mansur? Ya, tidak sesuai dengan omongan Yusuf Mansur. Kalau ada urusan, ada perkara jangan lari tapi dihadapi. Tapi kenyataannya Pak Itren ini kan lebih cenderung atas nama pemilik Yusuf Mansur ya, ownernya tuh Yusuf Mansur. Tapi kenyataannya hari ini tidak datang. Tidak juga mengutus kuasa hukumnya begitu. Tidak juga mengutus perwakilan. Tidak ada utusan sama sekali. Gitu. Pak Zaini sendiri seperti yang kita ketahui bersama juga ternyata mengajukan ke UPTD pengawasan ketenaga kerjaan Kota Bandung Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, besok akan kami cek. 2 minggu yang lalu kan sudah kami cek itu mereka hasil kerja ya, jadi hasil penanganannya itu akan memberikan memberikan jawaban secara tertulis lah begitu. Tapi sampai dengan hari ini tidak, makanya mudah-mudahan besok kami akan ngecek kembali dan kami minta jawaban secara tertulis kira-kira dengan surat saya itu apa yang sudah dilakukan oleh UPTD pengawasan di Snaker begitu Mas. Sehingga kami juga
dengan hasil tertulis itu nanti juga bisa melakukan upaya hukum lebih lanjut begitu. Pak Zaini, Pak Zaini sudah berupaya untuk teman-teman kita 14 mantan talent fighter ini kan sudah berjalan hampir 2 tahun lebih, Pak. Iya. Sampai saat ini pun berakhir di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Pihak mereka pun juga sengaja mangkir 2 kali sidang, namun juga tidak hadir, Pak. Kesimpulan apa, Pak, yang Pak Zaini bisa sebutkan, Pak? Kesimpulannya karena ini kan sebenarnya sudah dibuat kesepakatan bersama, terus kemudian tidak dipenuhi, terus kemudian ini kami eksekusi juga mereka sudah di-unmanning 2 kali tidak datang. Ya kesimpulannya adalah orang atau badan yang tidak punya itikat baik. Jadi selalu berkoar-koar mengatakan bahwa ini kan lekat dengan diri Yusuf Mansur ya, lekat dengan diri Yusuf Mansur, karena itu Yusuf Mansur mengatakan bahwa seolah-olah Islami tapi tidak Islami menurut saya begitu. Ya, kan Mas Haji bisa lihat sendiri kalau di dalam hadis itu bayarlah upah pekerjamu sebelum kering keringat. Tetapi ini bukan kering lagi, sudah tidak ada keringatnya, Mas. Itu. Udah 3 tahun. Sudah 3 tahun, 4 tahun lah. Sudah 4 tahun berjalan ini. Ya, sudah 4 tahun. Iya. Iya. Pasti pas teman-teman kita sekarang pada sedih dan menjerit, Pak ya. Tampaknya sampai saat ini belum Pak. Pesan Pak Zaini itu kepada teman-teman kita 14 mantan paling pada ini. Sedikit saya sampaikan, apakah Yusuf Mansur ini kan mengatakan bahwa mereka orang yang amanah dan lain sebagainya. Ternyata dipanggil oleh pengadilan sudah 2 kali, ternyata tidak datang juga. Apakah hal yang seperti ini pengen kita jadikan anggota dewan yang duduk di Senayan? Kira-kira netizen bisa menilai sendiri apakah masih layak didudukkan sebagai legislator di Senayan atau tidak. Dan hati-hati bagi pemilih yang berada di Jakarta Timur, saya minta, saya himbau untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan rakyat, bukan membodohi rakyat. Itu pesan kepada teman-teman masyarakat ya. Kepada khususnya Yusuf Mansur sendiri, pengelola Fighter sendiri, dan juga teman-teman talent fighter plus Pak. Kalau ke Yusuf Mansur sudah tidak ada pesan, dipesanin pun percuma, Mas. Tetapi kalau karyawan ya sebatas itu masih ada hak kalian, tagih. Kalau tidak ditagih dunia, tagih di akhirat nanti. Pak Zaini sendiri kan berencana juga akan mengadvokasi terkait dengan dugaan penipuan rumahan yang perumahan desa Pak. Apakah ada kemiripan Pak dengan terkait dengan Pak ini, Pak? Dengan adanya janji-janji Yusuf Mansur, Pak. Karena sebagaimana yang kita ketahui kan Yusuf Mansur di sini atau Pak Tren menjanjikan akan ujian selama 6 bulan, Pak ya, dan hanya muncul 1 kali, Pak. Ini bagaimana? Iya, semua hampir sama, Mas. Polanya hampir sama, 11-12 polanya sama. Kalau di klien saya ini kan posisinya ya sudah kita damai saja, nanti saya ngangsur ya kan. Begitu dibikin angsuran 6 kali hanya mengangsur 1 kali, selebihnya sudah tidak ngangsur lagi sampai akhirnya kami ajukan permohonan eksekusi ini kan begitu. Itu. Terus kemudian di Kaisa Al Mansur juga begitu, sudah nggak usah jadi ribut-ribut jadi perkara hukum. Nanti saya yang ganti. Ternyata gantinya hanya sekian persen, sekecil mungkin. Kemudian dia mengatakan 13 kali penggantian itu selesai. Ternyata sekarang hampir 3-4 tahun ini nggak selesai juga begitu. Sehingga mudah-mudahan nanti kalau teman percaya ke sana, ketika memang mereka sudah terlepas dari kuasa hukum yang lainnya, kalau minta bantuan kepada saya sebatas itu sudah tidak ada kaitannya dengan pihak lain, akan saya bantu, Mas, begitu. Baik, Pak Zaini, terima kasih atas informasinya, dan juga Pak Sudaryanto untuk upaya ke UPDD pengawasan tenaga kesehatan baru besok ya, Pak ya? Besok, insya Allah besok. Tetap semangat ya, Pak ya. Baik, semangat.